Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. Allahumma iftah lana kulla khair, Allahumma yassir lana kulla umur, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada malam ini kita akan mengupas fikih kurban ringkas. Kenapa? Karena sebentar lagi kita akan masuk pada bulan Dzulhijjah. Pada bulan Dzulhijjah ada tanggal 10 Dzulhijjah, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Sholli lirabbika adalah salat Idul Adha. Wanhar adalah kurban Idul Adha. Menurut sebagian ulama rahimahumullahu taala. Tafsirul Hasan, Al-Hasan Al-Basri mengatakan, fasholli lirabbika salatal Id yauman nahr. Wanhar yauman nahr. Kadang-kadang mati, kenapa nih? Tafadhal. خلاص تفضل.
sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Baik, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan membahas tentang kurban. Ini ada 16 pembahasan, mulai dari hukumnya sampai dengan kurban rajab. Yang pertama tentang hukum kurban, ini diperselisihkan oleh para ulama, ada dua pendapat. Pendapat jumhur mengatakan sunnah, pendapat Abu Hanifah mengatakan wajib. Imam Tirmidzi setelah menyebutkan tentang korban Idul Adha yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin, kemudian beliau mengatakan annal udhiyata laysat biwajibah. Jadi korban Idul Adha menurut mayoritas para ulama adalah tidak wajib. Dan pendapat tidak wajib ini juga pendapat dari Sayyidina Abu Bakar dan Umar. Maka pendapat ini sangat kuat karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, iqtadu billadaini min ba'di Abi Bakrin wa Umar. Ikutilah dua orang sepeninggal saya, yaitu Abu Bakar dan Umar. Hadis riwayat Tirmidzi. Kenapa Abu Hanifah mengatakan wajib? Karena ada dalil yang menunjukkan wajib. Man kana lahu sa'atun, barang siapa yang punya kelonggaran harta, walam yudahi, lalu tidak mau berkorban, fala yaqrabanna musallana, dia jangan mendekati musalla tempat id kami, tempat salat id kami. Hadis riwayat Ibnu Majah. Tapi hadis ini meskipun kata Syekh Albani sahih, tetapi banyak imam-imam yang mengatakan ini tidak sahih dari Nabi. Ini hanya hadis mauquf. Mauquf itu berarti perkataan Abu Hurairah. Nah, hadis mauquf tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Karena Abu Hurairah berarti berijtihad saja. Ijtihad Abu Hurairah bisa benar bisa salah, maka tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Pembahasan kedua tentang fadilahnya, ada dua hadis, hadis yang khusus dan hadis yang umum. Hadis yang umum ini sahih, hadis yang khusus ini dhaif. Jadi ringkasnya tidak ada fadilah khusus yang sahih, enggak ada. Yang paling populer adalah hadis yang mengatakan bahwa korban Idul Adha menjadi tunggangan besok di akhirat. Istafrihu dhahayakum. Pilihlah yang gemuk atau yang bagus untuk korban Idul Adha. Fa innaha matayakum, karena dia akan menjadi tunggangan kalian ala sirat, di atas sirat, jembatan di atas neraka. Ini hadis riwayat Dailami dalam kitab Firdaus, derajatnya dhaifun jiddan. Demikian juga yang ditampilkan di sini, bikulli sya'ratin hasanah. Setiap satu bulunya dapat satu pahala. Ini dhaif. Adapun yang sahih, Rasulullah mengatakan mal amalu fi ayyamin. Tidak ada amalan-amalan pada hari-hari yang lebih utama daripada amalan pada 10 awal Dzulhijjah. Nah, kalau kita menyembelihnya tanggal 10 Dzulhijjah, berarti amal kita masih termasuk 10 awal Dzulhijjah. Ini mengalahkan amalan jihad fi sabilillah. Pembahasan ketiga tentang hewannya yang sah untuk korban Idul Adha. Ada dua pendapat. Saya tampilkan di sini perkataan Bilal, di situ belum ada karena barusan saya nambah sendiri nih. Qala Bilalun, berkata Bilal, ma kuntu ubali law dhahaitu bidikin. Saya tidak akan peduli kalau saya ini berkorban Idul Adha dengan seekor dik. Dik itu apa? Ayam jantan ya, dajaj. Ini perkataan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hazm dalam Muhalla, tapi ini tidak sahih. Jadi bagusnya dikatakan ruwiya an Bilal ya, diriwayatkan dari Bilal, karena ini tidak sahih dari Sayyidina Bilal, tidak sahih. Beliau tidak mengatakan seperti itu. Maka pendapat mayoritas ulama, hewannya yang sah cuma 3, onta, sapi, kambing. Dalilnya Al-Hajj ayat 28, mim bahimatil an'am, dan al-an'am itu adalah 3 yang disebutkan tadi. Ketika saya menjelaskan seperti ini, sering orang bertanya bagaimana kalau kerbau. Maka jawabnya adalah kerbau disepakati ulama hukumnya sama dengan sapi. Taunya dari mana? Dari kitab Ijma.
Tulis di sini Ijma' Libnil Mungdir, kitab Ijma' karya Ibnul Mungdir. Tulis di situ Al-Jawamis. Beliau mengatakan wa ajma'u, dan mereka sepakat ala anna hukmal jawamis, bahwasanya hukumnya jamus-jamus, kerbau-kerbau, hukmul baqar, sama dengan hukumnya sapi-sapi. Ini meskipun maksudnya Ibnul Mungdir ini adalah hukum dalam bab zakat, tapi sebenarnya ijma'nya para ulama juga hukum dalam hal kurban. Jadi dalam hal kurban sapi sama kerbau sama, dalam hal zakat sapi sama kerbau sama. Kemudian pembahasan keempat, syarat sahnya. Syarat sahnya ini bisa dibagi dua. Ada syarat yang disebut syarat wujudi, syarat yang harus ada. Ada syarat yang disebut syarat adami, syarat yang harus tidak ada. Untuk syarat yang wujudi itu adalah hadis yang pertama, la tadbahu illa musinnah. Jadi syaratnya harus musinnah. Musinnah diambil dari kata-kata sinnun, gigi. Maka musinnah itu yang sudah tanggal giginya. Bahasa Jawanya apa? Powel. Musinnahnya onta biasanya 5 tahun. Musinnahnya sapi biasanya 2 tahun. Musinnahnya kambing biasanya 1 tahun. Maka para ulama mengatakan untuk hewan korban ini salah satu dari 2 tanda kalau sudah muncul sudah sah. Ada kalanya poel, ada kalanya usia. Kambing usia 1 tahun genap belum poel, sah. Kambing sudah poel usia baru 11 bulan, sah. Salah satu dari 2 tanda. Sama dengan balik kepada manusia ya. Haid balik, 15 tahun balik, bulu kemaluan balik, mimpi basah balik. Salah satu dari 4 ini kalau sudah muncul berarti balik. Nah, maka demikian juga musinnah. Ini adalah syarat yang wujudi yang harus ada. Syarat adami yang tidak boleh ada adalah 4 cacat yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan arba'un, ada 4 la yajzina, tidak sah fil adhahi untuk korban idul adha. Kata-kata ini menunjukkan bahwa selain 4 ini berarti masih sah meskipun makruh kalau ada cacatnya. 1, yang buta sebelah mata. Nah, ini tidak sah. Bagaimana kalau buta dua-duanya? Sah tidak? Tidak sah karena lebih dahsyat aibnya. Kecuali madhab zahiri yang mengatakan yang tidak sah 1 mata. Berarti kalau 2 mata malah sah. Ini aneh ya. 1 saja tidak sah, apalagi 2. Dilarang kencing di sini, malah ngengek. Nah, tambah kurang ajar banget. Nah. Dilarang mengatakan kepada orang tua, malah jotos orang tua. Nah, tambah nggak boleh lagi. Maka ini yang tepat adalah kalau 2 sebelah mata tidak sah, berarti 2 mata lebih tidak sah. Yang kedua maridah, yang sakitnya jelas. Yang ketiga arja, yang pincangnya jelas. Yang keempat ajfa, yang kurus, allati la tunqi, yang tidak bersumsum. Jadi saking kurusnya sampai tidak bersumsum. Ini yang tidak sah. Ini pendapat yang saya ikuti ya, bahwasanya selain dari 4 ini maka cacatnya masih sah tetapi makruh. Kalau madhab Syafi'i kaidahnya adalah semua cacat yang mengurangi bagian yang dimakan dari korban tersebut maka tidak sah. Tanduk dimakan tidak? Tidak. Berarti tidak ada tanduk masih sah. Ekor dimakan tidak? Dimakan. Berarti tanpa ekor tidak sah. Itu mazhab Syafi'i. Tapi pendapat yang saya pilih adalah pendapat Hambali Mu'asirin, di mana mereka mengatakan selain dari 4 ini masih sah karena Rasulullah hanya membatasi arba'un, hanya 4 saja. Kemudian tentang jantan dan betina ini tidak termasuk dari syarat sah. Maka bebas mau jantan mau betina. Rasulullah bersabda, anil ghulami syatani wa anil jariyati syatun la yadurrukum, tidak masalah bagi kalian adzukranan, apakah jantan kunna am inathan, ataukah betina. Nah, sebagian orang bertanya, ini kan hewan aqiqah ini hadisnya ini. Maka jawabnya adalah jumhur ulama menyamakan hukum antara aqiqah dengan Idul Adha, kurban Idul Adha.
Sehingga apa yang berlaku untuk akikah berlaku untuk korban Idul Adha. Apa yang berlaku untuk korban Idul Adha berlaku untuk akikah. Ini pendapat jumhur ulama rahimahumullahu ta'ala. Yang paling utama diperselisihkan oleh para ulama, madhab Syafi'i mengurutkan yang paling utama 1 unta untuk 1 orang, yang kedua 1 sapi untuk 1 orang, yang ketiga 1 kambing untuk 1 orang, yang keempat 1/7 unta untuk 1 orang, yang kelima 1/7 sapi untuk 1 orang. Berarti orang Indonesia rata-rata pilih yang paling terakhir, yaitu 1 orang 1/7 sapi. Ini madhab Syafi'i. Dan pendapat madhab Syafi'i ini sangat kuat berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang datang kepada Jumatan. Diurutkan oleh Nabi, barang siapa yang mandi hari Jumat seperti mandi janabah, kemudian datang pada jam yang pertama, maka seolah-olah dia qarraba badanatan, korban unta. Kalau jam yang kedua seolah-olah korban sapi. Kalau jam yang ketiga seolah-olah korban kambing kibas. Nah, berarti urutannya seperti ini. Ini hadisnya derajatnya muttafaqun alaih. Menyelisih mereka mazhab Maliki. Kata mazhab Maliki yang paling utama kambing. Kambing lebih utama daripada unta, kambing lebih utama daripada sapi. Kenapa? 1. Karena Rasulullah korbannya kambing. Kana yudahhi bikabsyaini amlahaini aqranain. Nabi biasanya korban 2 kambing kibas jantan. Kabsyun artinya kambing kibas jantan. Karena kalau betina namanya bukan kabsyun. Amlahaini yang bulunya putih. Kalau bulunya hitam tidak amlah namanya. Aqronaini yang tanduknya bagus. Kalau tanduknya cacat tidak disebut aqron. Nah, maka karena ini selalu dilakukan oleh Nabi, perhatikan katanya kana yudahi. Kana ini fi'il madhi ditambah dengan yudahi fi'il mudhari, menunjukkan apa? Kebiasaan, adah, aghlabiyah. Berarti ini sudah setiap saat korban selalu begitu Nabi. Maka kata mazhab Maliki, yang dipilih oleh Nabi berarti yang paling utama. Demikian juga dari sisi kelezatan daging, daging kambing lebih lezat daripada daging sapi, lebih lezat daripada daging onta. Makanya onta itu di Arab sudah hampir punah. Warung jualan daging onta itu sudah hampir punah. Rata-rata daging kambing. Daging sapi ada tapi lebih sedikit ini. Nah, inilah dasarnya mazhab Maliki yang mengatakan kambing gibas lebih utama. Tapi kalau antum perhatikan, kambing gibas itu memang kambingnya mahal. Tidak seperti kambing Jawa yang biasanya itu murah. Kambing gibas dulu-dulu sekali, masa yang lampau, saya tanya teman saya yang korban, itu harganya 4 juta. Nah, sementara kambing biasa kan 1,5 juta dapat, 2 juta dapat. Ini bisa 2 kali lipat sampai 3 kali lipatnya. Kemudian dari sini juga diambil pelajaran bahwa paling utama ini sebenarnya tidak mutlak. Kalau dari sisi harga, paling utama adalah yang mahal. Kalau dari sisi daging, maka paling utama adalah yang gemuk. Kalau dari sisi bulu, maka paling utama adalah yang amlah, yang putih. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, damu afra, darahnya hewan yang bulu putih, ahabu ilallah, lebih disukai Allah, min saudawain, daripada 2 ekor yang bulunya hitam. Hadis riwayat Ahmad sahih. Tapi ini tidak mutlak loh ya. Andaikan ada sapi kurus putih, harganya 10 juta. Ada sapi hitam gemuk, harganya 50 juta. Mana lebih utama? Lebih utama yang 50 juta. Karena dari sisi harga lebih utama, dari sisi daging lebih utama. Adapun yang putih tadi hanya lebih utama dari sisi bulunya saja. Berarti dia kalah utama karena 2:1 tadi. Maka ringkasnya untuk masalah ini yang paling utama, karena ada 2 pendapat ini, paling bagus kita gonta-ganti supaya tidak bingung ya. Kadang kita korban sapi, 1 orang 1 sapi, atau kadang korban kambing, 1 orang 1 kambing.
Kalau bisa 2 kambing seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang biasa melakukan sunnah ini adalah perawinya, yaitu Anas bin Malik. Dan ini menurut saya termasuk sunnah yang sudah mati. Adakah orang sekarang korban 2 kambing? Jarang sekali. Kalau ada, berarti mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tapi memang dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan Rasulullah korban 2 ini, satunya untuk keluarga, satunya untuk umatnya. Jadi beliau menyembelih satu, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammad. Ya Allah, ini terimalah untuk Muhammad sekeluarga. Kemudian menyembelih lagi, Allahumma hadza an ummati. Ya Allah, terimalah ini untuk umat saya. Ini satu riwayat mengatakan begitu, riwayat Imam Ahmad. Tapi Anas bin Malik gak peduli, pokoknya Nabi korbannya 2, saya ikut-ikutan 2. Jadi bedanya kalau Nabi satunya untuk umatnya, kalau Anas bin Malik semuanya untuk dirinya, ya, karena korban untuk umat ini memang khususiyah bagi baginda Rasulullah SAW. Doa menyembelih ada 2 macam, ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib cuma satu, yaitu tasmiyah. Apa itu tasmiyah? Bismillah, nggak usah pakai Ar-Rahmanir-Rahim. Kenapa? Karena kalau pakai Ar-Rahmanir-Rahim tidak sesuai sunnah Nabi. Beliau hanya membaca Bismillah, titik. Selain itu, kata-kata Ar-Rahmanir-Rahim tidak cocok untuk menyembelih. Karena Ar-Rahmanir-Rahim ini menunjukkan rahmat, sementara menyembelih ini bertentangan dengan rahmat. Maka tidak pas Bismillahirrahmanirrahim sembelih. Kambingnya bisa protes, ya. Katanya Rahmanir-Rahim, malah Anda sembelih gimana? Ini yang wajibnya. Adapun yang sunnahnya selain itu, berarti ada 3. 1, hadza anni wa amman lam yudahhi min ummati. Ini Nabi, ya. Kalau untuk kita ya cuma hadza anni gitu aja. Yang kedua, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin. Nah, wa min ummati Muhammad enggak dibaca. Ini khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar yang ketiga, malah lupa saya. Satu lagi, tapi ini hadisnya diperselisihkan derajatnya. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda ala millati Ibrahim hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma minka walaka. Ini saya kasih nomor 5. Kenapa? Karena ini ucapan ini diperselisihkan oleh para ulama. Madhab Syafi'i mengatakan sunnah mengucapkan Allahumma minka walaka. Madhab Maliki mengatakan ini bid'ah. Tentu saja yang lebih kuat adalah pendapat madhab Syafi'i karena ada hadisnya. Adapun madhab Maliki mengatakan bid'ah, bisa jadi mereka belum sampai kepada mereka hadis ini. Jadi ringkasnya, ada 1 yang wajib yaitu Bismillah, ada 5 yang sunnah yaitu Allahu Akbar, kemudian hadza anni, kemudian Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammad. Ini sama dengan hadza anni, ya, karena hadza anni itu maksudnya terimalah dari saya. Kemudian yang keempat, inni wajjahtu wajhiya. Kemudian yang kelima adalah apa tadi? Allahumma minka walaka. Ini yang diperselisihkan oleh antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Baik, kemudian tentang berserikat padanya. Hewan kurban bisa dibagi 2. Ada yang boleh berserikat, ada yang tidak boleh. Yang tidak boleh berserikat adalah kambing. Yang boleh berserikat adalah onta sama sapi. Yang boleh berserikat ini dibagi 2 lagi. Ada yang disepakati, ada yang diperselisihkan. Yang disepakati adalah baqarah, sapi. Sepakat hanya boleh 7, tidak boleh lebih. Kalau kurang malah boleh. 1 orang 1 sapi boleh. 1 sapi 6 orang boleh. Untuk yang onta ini yang diperselisihkan. Menurut jumhur ulama, onta sama dengan sapi yaitu 7 orang. Tapi menurut madhab Ishaq bin Rahuyah yang sudah punah madhabnya ini 10 ekor onta.
Meskipun madhab ini sudah punah, tetapi saya memilih pendapat Imam Ishaq bin Rahuyah. Kenapa? Li sihhatil hadis, karena hadisnya apa? Sahih. Seandainya hadisnya dhaif, kita nggak pakai, tapi hadisnya sahih. Apakah wajib kita mengikuti 4 madhab? Tidak wajib. Kalau wajib mengikuti 4 madhab, maka berarti para sahabat-sahabat Nabi tidak melakukan kewajiban, karena tidak ada di antara mereka yang mengikuti 4 madhab. 4 madhab munculnya setelah generasi para sahabat. Nah, tidak ada kewajiban sama sekali mengikuti 4 madhab. Yang wajib adalah mengikuti Quran maupun sunnah baginda Rasulullah SAW. Nah, ini jelas sekali Ibnu Abbas mengatakan, kami berkorban bersama Nabi dalam 1 onta untuk 10 orang. Berserikat yang tidak sah berarti 1 kambing untuk banyak orang tidak sah, 1 sapi untuk lebih dari 7 orang tidak sah, 1 onta untuk lebih dari 10 orang tidak sah. Ada lagi yang tidak sah adalah walau kana li ahadihim, kalaulah salah satu dari mereka yang berserikat tadi aqalla minas subuh, dia berserikat tapi kurang dari 1/7, la yujzi'uh, maka itu tidak sah untuk dia. Contoh ya, contoh. Ini ada sapi yang berkorban 7 orang. Masing-masing korban menyerahkan uang miliunan, 2 miliun, 2 juta. 6 orang memberikan 2 juta, 6 orang. 6 kali 2 berapa? 12. Harga onta ini harganya adalah 13,5 juta. Berarti kurang berapa? Kurang 1,5 juta. Nah, maka ini kalau ya orang yang ketujuh hanya mengeluarkan 1,5 juta, ini tidak sah untuk dia, karena berarti aqalla minas subuh. Dia keluar 1,5 juta, ini kurang dari 1/7-nya. Jadi supaya sah gimana? 13,5 juta dibagi rata. Sudah ditetapkan 2 juta, tapi ternyata setelah ditawar dari 14 juta menjadi 13,5 juta, bagi rata. Kalau satunya mengatakan ini karena yang menawar saya, maka saya berhak mendapatkan harga 1,5 juta, maka malah tidak sah untuk dia. Kenapa? Karena aqalla minas subuh, kurang dari 1/7. Paham tuh? Ini pendapat jumhur. Menyelisih mereka Ibnu Hazm. Ibnu Hazm berpendapat korban itu sah berserikat berapapun. Jadi sapi untuk 100 orang bisa. Ini santri-santri urunan 100.000 100.000. Antum berapa jumlahnya di sini? Anggaplah 90 atau 100 saja supaya ngitungnya gampang. 100 kali 100 berapa tuh? 100.000 kali 100 berapa? 10 juta. Dapat apa itu? Dapat 1 sapi kecil ya, atau dapat 5 ekor kambing. Tidak sah. Dapat 5 ekor kambing, supaya sah gimana? Wakilkan kepada 5 orang. 10 juta yang terkumpul diserahkan kepada 5 orang. Misalnya 5 orang ini kepala-kepala kamar, 5 orang. Kemudian setelah diserahkan kepada mereka uangnya, ini kami sedekah uang kepada antum supaya antum berlima bisa korban. Nah, kemudian 5 orang ini berkorban mengatakan Allahumma taqabbal minni wa min ashabi. Ya Allah, terimalah korban dari kami dan sahabat-sahabat kami. Ini sah. Jadi santri NDM bisa korban sah tidak? Bisa. Kumpulkan duit, dapat 1 kambing, serahkan kepada 1 orang. Kalau rebutan gimana? Saya saja. Padahal pahalanya nanti sama aja, nggak usah rebutan. Tapi seandainya rebutan, karena semuanya berhak, caranya diundi. Kenapa? Karena kaidahnya adalah al-qur'ah inda muzahamatil huquq. Al-qur'ah, undian itu diadakan inda ketika muzahamatil huquq, saling desakan antara hak-hak yang sama.
Hak antum sama. Kenapa? Urunannya semuanya 50.000, 50.000. Terus dapat berapa kambing? 1 kambing misalnya. Nah, semuanya berhak yang sama, diundi. Jadi santri bisa korban dengan sah, dengan mudah sekali, meskipun hanya keluar uang 10.000 atau 50.000, tergantung nanti hasilnya berapa, dapat kambing atau dapat sapi, terserah, nggak ada masalah seperti itu. Yang penting nanti diserahkan kepada 1 orang ya. Kalau untuk sapi berarti diserahkan kepada 7 orang gitu. Nomor 10, korban untuk mayit. Dan ini apa yang saya jelaskan ini tadi, barusan tadi. Itu solusi bagi para takmir di masjid-masjid, para panitia yang mereka kekurangan 1 bagian untuk 1 sapi. 1 sapi 7 orang, yang urunan baru 6 orang. Nah, kurang 1 ini kalau nggak ada ya nggak akan bisa korban. Maka solusinya adalah disampaikan kepada jamaah, para jamaah masjid, kita mau korban sapi tapi kurang 1 orang. Harganya 3 juta 1 orang ini. Maka silahkan yang tidak berkorban, kalau mau ikut urunan, nanti kita kumpulkan sampai terkumpul 3 juta. Setiap orang 200.000, terkumpul 3 juta. Serahkan kepada 1 orang, kemudian ketika berdoa, semuanya diserikatkan dalam doanya, dalam pahalanya. Bisa seperti itu, sah. Ini solusi bagi para takmir masjid. Kemudian korban untuk mayit, ada 3 pendapat di sini. Ada yang mengatakan sah secara mutlak, ada yang mengatakan tidak disyariatkan secara mutlak. Kalau mazhab Syafi'i mengatakan sah apabila si mayit berwasiat. Mayitnya mengatakan, nanti kalau saya mati tolong dikorbankan untuk saya. Ini sah. Kalau tidak berwasiat tidak sah. Pendapat yang saya ikuti adalah tidak disyariatkan karena hadisnya dhaif. Ali bin Abi Thalib mengatakan, saya kalau korban itu 2 ekor, satunya untuk Nabi, satunya untuk saya. Dia mengatakan amaroni bihi, Nabi menyuruh saya. Tapi hadis ini derajatnya ya dhaif, ruya, diriwayatkan dhaif. Karena itu saya mengikuti pendapat Ibnu Mubarak. Kata Ibnu Mubarak, ahabbu ilayya ayyatasaddaq anhu. Lebih saya sukai sedekah untuk mayit. Kenapa? Hadisnya sahih, pasti sampai pahalanya. Wala yudhha anhu, saya enggak suka kalau dikorbankan untuk mayit. Kenapa? Hadisnya dhaif sehingga tidak jelas apakah pahalanya sampai atau tidak. Wa in dhaha, tapi kalau nekat berkorban, mengikuti pendapat yang boleh kan gimana? Fala ya'kul minhu syai'a, jangan makan sedikit pun. Wa yatasaddaq bi biha kulliha, semuanya disedekahkan. Jadi ini solusi dari Ibnu Mubarak nih yang saya pakai nih. Pertama, paling bagus sedekahkan. Yang kedua, kalau ada orang ngotot, enggak, saya pakai mazhab Syafi'i, saya mau korban untuk ibu saya yang sudah mati. Oke, silahkan, tapi tidak usah makan sedikit pun dari korban tersebut. Kenapa Ibnu Mubarak mengatakan ahabbu ilayya ayyatasaddaq anhu? Karena hadisnya sahih. Saya tampilkan. Lau kana musliman, andaikan bapakmu orang muslim, lalu kamu memerdekakan budak untuk beliau, atau sedekah untuk beliau, atau haji untuk beliau, balaghahu dzalik, pasti pahalanya sampai kepadanya. Nabi hanya batasi 3 ini ya, merdekakan budak, sedekah, haji. Berarti korban tidak termasuk, baca Quran tidak termasuk, salat tidak termasuk, puasa tidak termasuk. Tapi ada hadis yang lain yang dijadikan dalil oleh sebagian ulama. Kemudian di sini hanya disebutkan haji, tapi para ulama katakan umrah sama saja. Karena umrah itu namanya adalah al-hajjul asghar, haji kecil. Berarti kata-kata haji mencakup dua-duanya. Wallahu a'lam. 11 pembagian korban. Pembagian korban tidak ada batasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi prakteknya beliau mengambil thuluth sepertiga untuk keluarganya, thuluth untuk tetangganya, thuluth untuk su'al. Perhatikan di sini su'al ada tasydidnya. Kalau su'al itu meminta. Tapi kalau su'al apa artinya? Para peminta, para pengemis. Jadi para pengemis dikasih sepertiga, tetangga dikasih sepertiga, kemudian keluarga dikasih sepertiga. Tapi kalau saya sarankan, kalau antum korban, ngambilnya tidak usah sepertiga, kurang dari sepertiga lebih bagus. Kenapa? 1, karena semakin banyak kita sedekah, semakin besar pahalanya.
Yang kedua, Nabi ngambil sepertiga. Berapa istri beliau? 9 istri beliau. Istrimu berapa? Nah, belum punya istri atau cuma satu saja? Istri satu ngambil sepertiga. Nah, kebanyakan ya. Kalau Rasulullah ngambil sepertiga wajar. Istrinya 9. Wallahu a'lam bishawab. Jadi pembagiannya tidak ada ketentuan dari Nabi SAW. Allah juga nggak menentukan apa-apa. Maka bebas. Yang ke-12, menjual kulit atau kepala korban tidak boleh. Rasulullah bersabda, man ba'a jilda udhiyatih, siapa yang menjual kulit korbannya, fala udhiyata lahu, tidak ada korban untuknya alias tidak sah. Nah, di sini berlaku kaidah yang mengatakan al-wakilu kal mukil. Al-wakilu, orang yang diwakili, dipasrai, kal mukil, itu seperti yang memasrai. Artinya panitia korban juga tidak boleh menjual kulit korban. Saya berkorban, saya wakilkan kepada panitia. Panitia berarti wakil. Kal mukil berarti kal muqarrib, seperti saya yang berkorban, nggak boleh menjual. Menjualkan boleh. Saya berikan kulit kepada tetangga saya yang miskin. Dia tidak tahu di mana menjualnya. Saya jualkan, nggak apa-apa. Maka panitia menjualkan boleh. Tapi kalau menjual kemudian duitnya masuk kantongnya panitia, nggak boleh. Dia menjual kemudian hasilnya dikasih orang miskin, boleh nggak? Boleh, karena hanya menjualkan. Korban digabung dengan akikah, dua pendapat. Hambali mengatakan boleh, Syafi'i mengatakan tidak boleh. Ini pendapat Hambali ya. Walau ijtama'a aqiqatun wa udhiyatun wa nawabil udhiyah anha ajza'at anha nassan. Qala Ibnul Qayyim fi Tuhfatil Mawdud fi Ahkamil Maulud kama law shalla rak'atain yanwi bihima tahiyatal masjid wa sunnatal maktubah. Jadi kata Imam Ibnul Qayyim, dua niat itu seperti kalau kita salat tahiyatul masjid dengan salat sunnah qabliyah. Satu amal, dua niat, boleh. Berarti akikah sama korban Idul Adha boleh. Tapi saran saya gini, karena ini masalah khilafiyah, maka manusia dibagi dua. Kalau hartanya longgar, dia pakai mazhab Syafi'i, jangan double niat. Kalau hartanya sempit, maka dia pakai mazhab Hambali dengan dua niat. 14. Korban dari orang kafir. Ini seringkali terjadi di masyarakat. Dari pihak gereja itu ngirimkan hewan korban masih hidup ke masjid. Pak Takmir, ini ada hewan korban dari gereja. Apakah seperti ini sah? Tentu saja orang kafir tidak sah ibadahnya karena tidak punya niat. Supaya sah gimana? Berikan kepada perorangan yang akan korban. Misalkan takmirnya ada 7 orang. Nah, maka sapi ini diserahkan kepada 7 orang. 7 orang ini kemudian berkorban dengan sapi pemberian orang kafir tadi. Boleh enggak kita menerima pemberian orang kafir? Boleh. Bagaimana jawaban antum tentang hadis nuhitu an zabdil musyrikin? Saya dilarang oleh Allah untuk menerima pemberian orang-orang musyrik. Hadis riwayat Abu Dawud, derajatnya sahih. Kaifal jawab? Ini hadis harus dikompromikan. Rasulullah pernah menerima pemberian orang kafir, sementara beliau mengatakan di sini dilarang. Maka yang dilarang ini maksudnya kalau menimbulkan mafsadat. Adapun yang diperbolehkan kalau menimbulkan maslahat. Baik, yang ke-15 tentang salah kaprah di masyarakat hewan korban. Kesalahan pertama, menganggap korban seumur hidup hanya 1 kali. Ini salah kaprah. Karena Rasulullah korbannya setiap tahun. Alhamdulillah di Solo pemahaman seperti ini mungkin tidak ada. Tapi di Lampung diberitahukan kepada saya, di sana sebagian tempat korbannya seumur hidup 1 kali. Salah kaprahnya muncul dari hadis dhaif yang tadi saya sampaikan. Kalau kita berkorban, pilih yang gemuk karena akan menjadi tunggangan di akhirat. Berarti kalau sudah punya korban, sudah punya tunggangan, nggak perlu korban lagi. Ini salah. Salah kaprah berikutnya adalah biasanya di masyarakat itu korbannya di atas namakan gentian. Sekarang atas nama saya, tahun besok atas nama istri saya, tahun besok atas nama anak saya pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat. Kalau anaknya semuanya sudah, kemudian atas nama pembantu, nah ini enggak sesuai sunnah. Rasulullah selalu korban tidak pernah berubah lafalnya.
Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammad. Jadi nggak usah diubah-ubah atas namanya, tidak ada dalilnya sama sekali. Terakhir korban rojab. Korban rojab ini diperselisihkan oleh para ulama. Menurut jumhur tidak ada, menurut madhab Syafi'i disyariatkan. Mari saya tampilkan dalilnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ahli kulli baitin, atas seluruh penghuni rumah, fi kulli amin, setiap tahun, udhiyah, korban Idul Adha, wa atirah, korban atirah, yaitu korban di bulan Rajab. Hadis riwayat Imam 4, derajatnya dhaif menurut Syekh Albani, tapi sahih menurut Imam Abu Dawud, atau saleh menurut Imam Abu Dawud. Nah, karena itu ringkasnya ini masalah khilafiyah. Kalau antum mengaku madhab Syafi'i, silahkan korban pada bulan Rajab. Rajab, Sya'ban, Ramadan, berarti sebelum Ramadan. Kemudian Dzulqa'dah, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, korban 2 kali. Alhamdulillah saya pernah korban Rajab sekali dan tidak akan saya ulang lagi, karena semata-mata untuk mengamalkan ilmu madhab Syafi'i sekali saja. Ini yang dapat kita bicarakan pada pertemuan kali ini, dan buku ini ditutup dengan wallahu ta'ala a'lam wa ilmuhu atam walhamdulillahi 'ala tamam wa ruziqna husnal khitam, amin ya rabbal alamin. Sampai di sini saya cukupkan. Kalau ada pembahasan atau tambahan dipersilahkan. Baik yang berkaitan dengan tema atau bebas. Ada? Yang tertulis di lembaran ada yang perlu ditanyakan? Enggak ada? Kulluh wadih. Jadi, nah. Ada yang terlewat tidak dari apa yang tertulis di ini? Oh, ada satu ya, yang nomor 4, syarat sahnya. Ini ada tambahan, cacat setelah ditetapkan sebagai korban ini dimaafkan. Karena pernah di masa Nabi seorang sahabat Nabi korban kambing. Kambingnya malam-malam disergap serigala, kemudian ekornya lenyap. Oleh Nabi disuruh untuk melanjutkan sebagai korban. Maka para ulama kasih judul, cacat setelah ditetapkan sebagai korban masih sah, dimaafkan. Nomor 7, menghadap ke arah kiblat ini juga sunnah, tidak wajib. Kemudian kalau ada sapi yang lepas kendali, maka caranya adalah ditembak atau dipanah. Kalau dia mati langsung halal. Kalau belum mati silahkan disembelih dulu. Yang ke-8 ini beda niat. Ini tidak mengganggu yang niat korban. 7 orang, 6 orang niatnya korban, satunya niatnya untuk soto daging sapi warung dia. Karena dia punya warung soto daging sapi. Nah, satunya beda niat tidak korban, tidak ada masalah, tidak akan merusak keabsahan yang lain. Nomor 11, diberikan kepada orang kafir. Ada 2 pendapat, saya ikuti pendapat yang membolehkan. Kenapa? Karena akikah pun juga boleh diberikan kepada orang kafir. Berarti korban Idul Adha juga boleh, karena hukumnya satu sama lain sama saja. Menyimpan lebih dari 3 hari dulu dilarang, tapi kemudian diperbolehkan oleh Rasulullah SAW. Sebab larangannya karena paceklik. Berarti kalau muncul paceklik lagi, berarti hukum ini berlaku lagi. Baik. Ada tambahan? Silakan. Saya mau mendapat bahwasanya qiraat Fatihah dalam salat ketika menggunakan itu biasa. Bahwasanya Qiraat Fatihah dalam salat ketika mulutnya tidak gerak. Ya. Membaca Al-Fatihah mulutnya tidak bergerak, tidak sah. Apakah benar? Benar, karena membaca itu adalah amalan mulut, bukan amalan hati.
mulut membaca. Kalau tidak bergerak berarti nggak membaca apa-apa. Kalau membaca la ilaha illallah itu mulutnya nggak bergerak nggak apa-apa. Yang penting lisannya bergerak. Tapi selain la ilaha illallah kita perlu bergeraknya bibir atau mulut. Karena itu tidak bisa salat tanpa menggerakkan bibir. Bahkan sebagian ulama berpendapat harus ada suara yang keluar, yang terdengar oleh kupingmu. Tapi pendapat yang lain katakan nggak harus mendengar. Karena qara'a yaqra'u, membaca itu adalah amalan mulut. Bukan harus ada suara. Sehingga mulut sudah beramal, bergerak, berarti sudah apa? Membaca. Fadal yang belakang tadi. Nah, misalnya ada orang mau kurban untuk orang tuanya yang belum wafat dengan niatan biar ibunya itu kan dia kurban ke ibunya yang belum wafat dengan niat biar ibunya punya dapat pahala kurban, dianya dapat pahala sedekah. Nah, itu penjelasan gimana? Caranya dia berikan uangnya kepada ibu. Ibu, saya kasih uang untuk kurban. Paham tuh? Begitu caranya. Oh iya, antum aja yang beli nak, karena saya nggak tahu belinya di mana. Nah, antum belikan. Kemudian serahkan ke panitia, bukan namamu, tapi nama ibu. Karena uangnya tadi sudah milik apa? Ibu, sudah engkau berikan kepada ibu. Gitu caranya. Tapi kalau engkau tiba-tiba berkorban, kemudian langsung engkau mengatakan, ya Allah ini terimalah dari ibu saya, ini nggak sesuai sunnah. Karena setiap orang berkorban untuk diri sendiri. Kalau untuk orang lain berarti berikan dulu korbannya kepada orang tersebut. Dan ini termasuk sunnah yang sudah mati. Apa itu? Ngasih duit kepada orang miskin supaya bisa berkorban. Ini sunnah yang sudah mati. Hampir tidak ada sekarang ini orang-orang kaya yang bagi-bagi kambing kepada orang-orang miskin supaya bisa berkorban. Dalam hadis disebutkan A'tani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ngasih saya ghanaman, beberapa ekor kambing. Untuk apa? Aqsimuha ala ashabih. Untuk saya bagi-bagi kepada sahabat-sahabat beliau. Nah, ini sunnah Nabi nih, jarang dilakukan orang. Maka ini perlu ditambahkan di buku ini. Nomor berapa? 17. Sunnah yang telah mati memberi hewan korban kepada orang yang tidak mampu berkorban. Ini sunnah yang sudah apa? Sudah mati. Ini perlu dihidupkan, sunnah yang sudah mati ini. Ada lagi yang lain? Nah, tapi kalau antara kalau kita punya kambing itu disembelih atau dijual untuk berkafeh keluarga? Dijual untuk menafkahi keluarga. Digabungkan antara keduanya. Jadi nafkahnya dicukupi, kemudian korbannya dilakukan. Kalau tidak bisa digabungkan antara keduanya, maka kita dahulukan yang wajib. Korban hukumnya apa? Sunnah. Menafkahi keluarga wajib. Dahulukan yang wajib. Utang sama korban, dahulukan yang mana? Utang, karena wajib. Kecuali kalau utangnya itu belum jatuh tempo. Tanggal 10 kita korban. Utang jatuh tempo tanggal 30. Dan kira-kira nanti setelah kita korban sudah terkumpul uang untuk membayar utang tanggal 30. Silakan korban.
Tapi kalau jatuh tempo nanti nggak bisa bayar utang gara-gara korban, jangan korban. Jadi dahulukan yang wajib. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.